Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Hari ini, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri akan menjelaskan hasil otopsi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tewas ditembak. Menonaktifkan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, kini Polri juga menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Kesimpulan dari otopsi sebelumnya menyatakan bahwa terdapat tembak atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, terkait CCTV. CCTV sebelumnya belum ditemukan, sekarang sudah ditemukan. Apakah dalam CCTV itu juga bisa terungkap adanya tertembak atau adanya dia masuk ke kamar, proses kamar itu seperti apa? Jadi jangan terlalu detail. Kalau detail itu kalau masuk materi penyidikan itu nanti akan dibuka pada sidang pengadilan. Ya, karena ini bukti itu harus diuji dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik di depan hakim nanti. Untuk secara umum mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dir. Baik, terkait dengan hasil otopsi, kita tahu bersama rekan-rekan, otopsi ini hanya untuk kepentingan penyidikan, ya. Bahkan untuk kepada para pihak juga, itu kalau tidak diminta oleh penyidik itu tidak bisa disampaikan. Oleh karena itu, hasil otopsi ini tentu akan, karena adanya permintaan untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, yang tujuannya adalah untuk melengkapi yang sudah ada, kita menunggu hasil final. Dan itu juga tentu untuk penyidik. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik di sana. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa-siapa. Demikian rekan-rekan. Oke, cukup rekan-rekan. Terima kasih. Cukup. Nanti update akan kita sampaikan lagi. Sekali lagi saya sampaikan, biar tim bekerja dulu. Tiap update nanti akan kita sampaikan. Kenapa? Nanti akan kita sampaikan apabila sudah diputuskan oleh Pak Dir. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan. Thank you. Udah. Pemirsa, tampaknya ekshumasi terkait dengan jenazah Brigadir J akan dilaksanakan setelah jenazah diserahkan kepada pihak keluarga, dan kini kita akan berlanjut ke informasi selanjutnya di mana sebuah mobil pickup terbakar usai mengisi BBM di Desa Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sementara seorang pekerja di Subang, Jawa Barat tersetrum usai memperbaiki atap yang bocor. Motor kobongan lur, motor kobongan. Warga panik melihat sebuah mobil pickup yang terbakar di area SPBU Desa Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pickup ini terbakar usai mengisi bahan bakar. Menurut para saksi, saat pemilik mobil sedang melakukan pembayaran, tiba-tiba muncul percikan api dari mesin mobil. Api dengan cepat menjalar ke tangki bahan bakar. Beruntungnya saat terjadi kebakaran, mobil berada jauh dari dispenser pengisian bahan bakar sehingga tidak sempat merembet ke SPBU. Polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil pickup tersebut. Inilah detik-detik ketika seorang pekerja bagian maintenance sebuah toko gadai tersetrum aliran listrik. Korban yang tergantung di kabel PLN ini diselamatkan oleh rekannya. Pria ini didatangkan dari kantor pusat untuk memperbaiki atap toko gadai di Subang, Jawa Barat. Hendak turun usai memperbaiki atap, tangga yang digunakan tiba-tiba melorot. Korban pun secara refleks berpegang pada kabel PLN hingga akhirnya tersetrum. Korban yang sempat pingsan dibawa ke Puskesmas Cibogo untuk mendapatkan perawatan. Kini korban sudah sadarkan diri namun masih mengalami trauma. Dengan dibantu kepolisian, PT KAI Daops 2 Bandung menertibkan 7 aset milik negara di kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga pun sempat melakukan perlawanan dengan menyiramkan air cabai dan membakar kayu di depan rumah. Meski mendapat perlawanan, penertiban berjalan dengan lancar hingga ratusan petugas berhasil memindahkan seluruh barang milik warga ke dalam truk. Warga mengaku telah menempati rumah tersebut selama 60 tahun. Namun dibantah pihak PT KAI yang menyatakan ketujuh bangunan tersebut merupakan milik PT KAI yang sudah memiliki sertifikat. Seekor burung hantu tersangkut benang layangan di atas Jalan Raya Ring Road Barat, Desa Trihanggo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Peristiwa ini sempat mengundang perhatian pengguna jalan dan warga sekitar. Kejadian itu dilaporkan ke polisi dan relawan penyelamat hewan. Untuk menyelamatkannya, petugas gabungan terpaksa menghentikan mobil box yang melintas. Dengan naik ke atas mobil box dan menggunakan galah, petugas akhirnya berhasil menjangkau dan menurunkan burung hantu yang diduga telah terjebak benang layangan selama 8 jam itu. Setelah mendapatkan perawatan dan bisa terbang, rencananya burung ini akan dikembalikan ke habitatnya.